Nah di sini tuh. Bang, kok nggak pernah gabung live sama Bang Dino dan kawan-kawan, Bang? Ya ini aja. Iya, saya nggak biasa soalnya kayak ini. Mohon maaf banget, izin. Karena aku nggak biasa ngobrol rame-rame gitu kan, jadi di Komal. Aku nggak pernah juga, jarang banget di Komal-Komal gitu. Takutnya nggak bisa kontrol kan. Intinya Bang Odin tidak jadi jualan cilok. Iya, mudah-mudahan aja gitu. Nah masalah kedua-duanya jadi TSK itu kita nggak tahu juga karena itu ranahnya kepolisian ya. Ya kalau kita sih harapannya ya dari pihak mereka yang sudah keterlaluan ya yang jadi TSK itu. Cuman kan ya nggak tahu ya penilaian polisi itu seperti apa kan di penyidikan. Misalkan ya ini menjadi TSK juga kasus apa gitu kan. Apakah kasus penyebaran video pribadi? Karena di situ ya Yaimim juga tidak menyebarkan video pribadi secara sengaja ya kan. Tapi memang kalau dari pengakuan Yaimim itu disebarluaskan oleh pihak si tetangganya gitu. Beneran hari lalu Bang Dino baru bikin panggilan untuk RT RW. Wow. Ya itu makanya si Bang Zaki itu harus cari ini ya, amunisi baru gitu ya untuk mendampingi RT RW. Tapi RT RW-nya juga pasti cari pendamping juga ya mungkin ya. Ya kan? Ya mereka kan di situ lingkungan orang-orang kaya ya kan. Ya kali nggak bisa bayar pengacara ya kan. Gatot Kaca, malam kakak, malam Bang Gatot Kaca. Udah lancar kah wifi? Belum. Wifi belum lancar Bang. Ya mohon maaf ini kalau masih ada patah-patah ya, karena memang belum lancar. Mohon maaf. Kita hanya mengawal aja, iya. Benar. Aku percaya 100% ya Imim nggak mungkin nyebarin video sendiri. Ya secara logika ya nggak mungkin mungkin ya. Tapi ya kita serahkan saja. Nanti kan untuk membuktikan itu di kepolisian. Karena pihak Yaimim juga sudah melaporkan kan untuk penyebaran video pribadi itu. Nah, kalau sudah dilaporkan, artinya kan sudah punya bukti-bukti juga kan. Siapa yang menyebarkan gitu kan. Karena bisa dilacak ya teman-teman ya dari jejak digital itu. Maksudnya digital forensik gitu pasti nanti ada pembuktiannya. Ahli ya dari ahlinya. Itu nanti kalau udah masuk ke jadi TSK udah makin banyak biaya itu ya Mim ya. Ya Mim ataupun tetangganya gitu. Karena pasti banyak biaya keluar untuk saksi ahli lah segala macam itu kan butuh biaya kan. Tapi Sima dan komplotannya selalu bilang Pak Yai sendiri yang menyebarkan. Iya, memang kalau kita mampir ke sana pasti pembicaranya itu ya Mim yang menyebarkan ya kan. Tapi bisa jadi ya teman-teman ya. Bisa jadi dua-duanya itu kuat gitu kan. Yang mana tahu tetangganya Yamim itu kan punya power juga kan. Punya power di balik itu ya kan. Ya kita kan nggak tahu. Bisa jadi ini kan ya. Mohon maaf kalau itu.
Mereka boleh bicara apapun, tapi waktu yang akan membuktikan. Iya. Insya Allah, semoga ya apa yang dituduhkan oleh pihak tetangganya Jaimim, ya itu hanya apa ya, omong kosong ya. Ya mudah-mudahan sih. Kalau kalau saya kan hanya mengawal ya kasus yang sedang bergulir aja gitu. Minimal mereka-mereka yang sudah melakukan kejahatan, persekusi segala macam itu ya itu masuk gitu. Nah, itu harapan kita juga gitu. Kenapa teman-teman? Mereka kan selalu mengatakan, "Lu tahu apa soal si S? Emang lu kenal sama si S?" Nah, justru itu, ya kan? Justru itu video pribadi mereka, keributan mereka, kelakuan tingkah laku mereka disebarkan di sosial media. Jadi dari itulah kita tahu siapa si S sebenarnya, gitu kan? Itu. Nggak perlu harus mengenal si ini dulu ya kan? Eh, sorry sorry. Nggak perlu mengenal ataupun ketemu secara langsung karena dia sendiri sudah terang-terangan memberitahu siapa dirinya sendiri gitu ke netizen ya. Saat menyebarkan video itu ada orang yang pegang HP Yai. Bahkan mereka PT chat WA katanya Pak Yai sudah menyebarkan itu dari tahun 2023 gitu. Nggak tahu yang benar yang mana. Ada yang bilang Yai Mim sendiri menyebarkan dari tahun 2021. Ada yang ngomong 2023. Yang benar yang mana? Itu pihak si S ya yang mengatakan. Saat penyebaran video itu ada orang yang pegang HP Yai. Nah, kalau kita dengar cerita dari kronologi Yai Mim, itu dugaannya diakses secara ilegal itu ketika Yai Mim itu meninggalkan handphonenya di saat Yai Mim itu ke toilet ya. Kalau kita dengar dari pengakuan Yai Mim itu dugaan ya, mungkin pas waktu itu HP-nya pas waktu ditinggal itulah diambil video pribadi Yai Mim atau pada saat servis HP-nya Yai Mim yang rusak sampai sempat dibawa ke ini ke Madura ya. Pasti bang mereka punya power ada yang backup kan suaminya si S oh iya walah iya gitu makanya minimal dua-duanya itu harus jadi TSK ya mungkin. Wong Yai lo kaget dibilang kakek Sugiono. Iya. Justru malah tanya kakek Sugiono itu siapa gitu ke istrinya kan. Iya. Penjara penuh kalau maling itu pada ngaku gitu. Tapi masih banyak nggak sih video framingan-framingan dari mereka itu? Kesal juga kadang ya. Mereka tuh sesuka hati loh, sesuka hati nyebarin video mengolok-olok ya kan. Tapi ketika kita yang ngebela Yai Mim ini buka suara ya, langsung mereka kepanasan. Ada kak Yai tadi live di YouTube. YouTube-nya apa?
Oh, di YouTube Yaimim live juga ya? Masih ada, cuman sering aku skip ya. Halo Junis. Nih Junis, nih gimana Jun? Aman negara? Eh, Pengacara si S juga selalu bilang bang begitu. Dia selalu bilang dia masih punya kasus pelecehan yang sudah dinaikkan. Aman negara tak jaga. Lagi ngapa? Belum ada konten-konten lagi. Tenang, aman pokoknya. Jadi kita tuh satu satu grup ya. Udah dimasukin list mereka kita itu. Jadi kalau si Junis ini memang nggak dikasih surat somasi secara formal ya. Tapi tiba-tiba langsung dilaporin gitu. Ya kan? Halo Gelis. Kalau saya memang kemarin kan sudah dikirimin juga secara formal. Lalu saya jawab lah secara formal juga gitu kan. Jadi ya selesai. Apa yang mereka tuduhkan ke saya juga saya bantah, saya udah jawab dengan tegas. Udah cukup selesai. Cuman aku tidak bisa kalau harus menghapus video dan minta maaf ke media. Itu aja. Karena apa yang saya lakukan ya saya merasa saya masih aman-aman saja gitu loh. Tidak menyerang secara pribadinya frontal ya. Saya hanya mengomentari perilakunya di sosial media gitu. Naiklah Junis. Naik, naik. Nggak tahu bisa apa nggak ini naik. Karena internetnya lagi kacau ini. Tetap kawal aja Kak. Iya. Kita di sini komentar dengan baik dan sopan kok. Iya. Kita kan bisa bisa menilai harusnya kan. Mereka kayaknya punya ahli ini ya, ahli komentar soal ini ya, netizen ya. Siapa itu? Dari sebelah itu. Kayaknya yang lagi senang-senang ikut nimbrung itu kan. Dia berkomentar itu aman bro, aman. Insya Allah aman Kang Zen. Insya Allah aman negara ya. Gimana Kang Zen? Info A1-nya apa nih? Kang Zen kan selalu ini ya, absen ya. Pak RW nyangkut di sini. Kang Zen ini Pak RW ya. Kang Zen kayaknya pernah naik di Komal aku juga kan. Waktu itu pertama kali aku nge-live ya. Pertama kali aku nge-live si Kang Zen itu apa ya? Narasumber aku pertama kali loh. Jangan salah. Karena awal-awal tapi aku sekarang nggak bisa Komal bang karena ya itu pusing aku kadang. Mohon maaf banget ya bang. Saya nggak bisa buka Komal. Bisa pun naikin satu-satu aja. Gatot Kaca udah mulai lagi cari bahan. Wong, wong tadi di VT, Yai Sedekah saja selalu dibahas. Hmm?
ya urusan beliau juga ya kan, mau sedekah 2.000, 5.000, berapapun juga boleh. Kenapa mereka yang kayak apa ya, cacing kepanasan ya? Sedekah 5.000 aja dibahas kan. Iya, 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 iya. Ini aku dapat info juga dari Kak Ziza ya. Wah, ini kalau aku sih nggak bisa mengutarakan atau menyampaikan di live ini ya. Ini waduh, bahaya kalau aku sampaikan ini. Mohon maaf teman-teman ya. Karena ini sifatnya pribadi ya, nggak boleh kita eh, sampaikan di publik seperti ini kan. Mereka nggak pernah sedekah makanya sirik. Iya, 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 iya. Bisa jadi ya. Iya, iya. Ketua ya. Oh, kita panggil saja Kang Zen sekarang ketua. Ya, ketua. Siap ketua. Kalau dipanggil ketua biasanya langsung kasih limpul ya kan. Ketua limpul. Tahu nggak ketua limpul yang di Medan, Bang? Waalaikumsalam Kak Yuginten. Mas, selamat malam. Jombang hadir Mas. Masya Allah Jombang. Terima kasih sudah mampir. Namanya aja kurang bahan Bang. Apa aja jadi gibahan. Iya ya. Karena mereka lagi ini ya, kekurangan bahan. Jadi apa ya kan, cerita yang bisa apa ya, membuat netizen ini berpaling gitu kan. Terima kasih Yuginte, Masya Allah. Oh, Mbak Utami. Oh, alah ganti nama. Tapi profilnya masih sama ya. Mas sudah lihat video terbaru Pak Yai di akun meme? Belum. Apa itu? Aku dapat info dari Kak Ziza ini. Aku udah sama kita. Feeling aku sesuai sih ya. Nggak salah feeling aku ternyata. Feeling aku benar ternyata ya. Apa yang dikirim sama Kak Ziza ya. Itu yang lagi dibahas di Komal. Thank you Kak Utami. Kopinya. Ini lagi nggak ada kopi memang. Padahal banyak hal positif yang bisa bikin ambil simpati netizen loh. Iya. Mereka juga percuma sih ya. Mau ngejelek-jelekin Yai Mim di Komal mereka sendiri, yang nontonnya juga mereka-mereka sendiri gitu kan. Jadi nggak ngaruh juga gitu. Iya nggak sih? Nggak ngaruh juga. Percuma gitu. Mendingan ningkatin jangkauan gimana caranya ya. Nah ini kan mereka gibah tapi yang nonton mereka-mereka juga. Ya kan nanti ini aku lagi cek ya. Malah tambah dosa ya bang. Iya bener. Sekecil apapun yang namanya menyindir ataupun
apa ya, mencari-cari kesalahan orang loh gitu, ya kan. Emang yang terbaru soal apa ya video yang itu? Video terbaru bukannya yang ngupload video lama ya? Oh, kenapa Sodakoh Yai Mim dipamerkan? Ontologi sodakoh, infak, dan jariah. Kalau kita putar nanti nggak semuanya orang bisa memahami ya teman-teman ya. Karena kalau orang awam kalau diceritakan soal yang dijelaskan Yai Mim itu panjang lebar, muter dulu, nah kan harus pahami benar-benar gitu. Kalau enggak ya tetap aja nggak nyangkut gitu. Apalagi tujuannya untuk menjelaskan kepada para ternak-ternak ya nggak bisa sih sebenarnya. Harus to the point aja gitu. Ya kalau sedekah itu kan maksudnya ya boleh aja gitu. Secara terang-terangan juga boleh sebenarnya. Nah, coba kita lihat. Cuman mau dijelaskan seperti apapun juga mereka nggak akan paham sih. Ini sholat di sini Oh berarti ya Min itu udah balik lagi ke di rumahnya halaman ya? rumah karena saking rada khawatir ada ribut-ribut lagi. Jadi sholat subuh di sini sambil wirid. Oke, ngaji. Banyak yang bilang Abi ini ria karena sedekah hanya uang segitu aja dipamer-pamer nih, di video-videoin. Ya. Bagaimana? Apa Kalau epistemologi gini, ria itu? Gini, kalau sedekah itu wajib diriakan, ya toh. Kalau ibadah dilarang. Jadi gini, sedekah itu sodakoh, ya toh. Wujudnya adalah infak. Kalau berinfak ini sedekah, sidik. Kalau sidik itu kita ini tak jelaskan dulu arti sodakoh, infak dan jariah. Sodakoh itu orang itu begini, orang setiap diri manusia telah diberi oleh Allah namanya maghazin. Apa maghazin itu? Ya kalau para ulama terdahulu itu memberikan penjelasan, kamu itu masing-masing punya lembah berisi air. Air sebagai simbol daripada rezeki. Jadi kamu itu sudah diberi jatah oleh Allah rezeki di sebuah lembah. Nah kamu berada di balik gunung. Nah, bahwa Allah berfirman semacam itu saman sodakoi. Artinya kamu benarkan. Ya toh, kamu percaya. Percaya enggak? Percaya. Nah, bagaimana agar supaya kamu mendapatkan lembah itu? Ya infaqoh. Apa infak itu? Bolongi. Supaya lembahnya berisi air. Bukan keliru kamu. Lembah itu sudah berisi air. Iya, betul-betul. Lembah itu sudah berisi air. Itulah rezeki untuk masing-masing orang. Lah, lembah berisi air rezeki dari Allah itu kamu sodakoi, kamu sidiki, kamu percaya. Percaya enggak? Percaya, namanya sodakoh. Ya, sodakoh atiku percaya. Nah, supaya lembah sodakohmu, keyakinanmu itu harus kamu laksanakan. Apa pelaksana? Infak, anfakoh, yunfiku, infak, yaitu membolongi. Nufuk. Kamu di Mekah itu ada nufuk, terowongan kan, menerowong. Untuk apa? Agar supaya air itu keluar. Lah kalau kamu hanya percaya tok, tapi nggak infak, ya namanya tidak epistemologi. Kalau percaya itu ontologi, epistemologinya infak. Aksiologinya jariah. Apa jariah itu? Milih. Paham ini? Itu loh. Dibolongi biar mendapatkan. Dibolongi supaya milih. Okay. Supaya mendapatkan aliran. Aliran milih bahasa Arabnya jariah. Makanya sodako, infak, dan jariah.
Satu kan itu nggak bisa dihilangkan, sedekah itu ontologis, Mm-mm. infak itu epistemologis, jariah itu aksiologis, sedekah itu hakikatnya ya. Mm-mm. Kemudian infak itu adalah wujud nyatanya, nyata pada subjek dirimu. Mm-mm. Dan jariah itu manfaatnya. Mm. Ya kalau kamu tidak infak, ya, tidak sedekah, tidak infak, tidak jariah, ya kamu jadi kere. Nah itu ya, itu pertama tentang pengertian sedekah. Dan itu kudu diumumkan gitu loh. Makanya nggak boleh cuma dari hamba Allah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sedekah, infak, jariah ini masuk kategori muamalat. Muamalat harus tercatat rapi dan diumumkan oleh publik. Semakin diumumkan itu bahasanya riya. Ro'a, yaro, ru'yatan, semakin terlihat dan dilihat oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang mengetahui dan melihatnya, maka menjadi pahalanya tambah besar. Kenapa? Karena menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah pertanyaannya, apakah yang bersangkutan yang berinfak itu dapat pahala? Dikembalikan kepada hati masing-masing. Nah itu orang memberi itu semakin dilihat banyak orang, itu semakin baik, semakin berpahala, potensi berpahalanya banyak. Kenapa? Kalau orang itu meniru perilakumu, maka kamu dapat pahala. Nah urusan apakah Allah memberikan pahala kepada yang berinfak tadi, bersedekah tadi, sehingga berjariah tadi dapat pahala tidak, urusan hatinya. Kalau niatnya karena Allah, ya ini yang tahu siapa coba? Yang tahu hati. Ya diri Ya sebenarnya ini kembali ke diri masing-masing yang menilai sih ya. Ini kan sebenarnya urusan Yaimim dengan yang di atas ya, Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kalau kita nggak tahu tujuannya Yaimim dalam hatinya seperti apa, apakah tujuannya Yaimim itu memang pengen disanjung atau seperti apa ya? Ya kita nggak tahu sebenarnya kan yang ada di niat dari Yaimim. Nah Yaimim kan menganggap Yaimim itu niatnya ya sedekah gitu ya. Dan memang harus diriakan. Dan semuanya juga nggak semua orang bisa sepakat dengan pendapatnya Yaimim. Nah ini kan pendapat ulama kan beda-beda ya. Jadi ya buat teman-teman nggak ada paksaan untuk mengikuti ya. Eh, Meskipun nggak sepakat dengan penjelasan Yaimim ya bukan berarti Anda membencinya gitu loh ya kan. Cuman gara-gara ini nanti banyak yang membelot gitu kan. Maksudnya aku nggak mau mendukung si Yaimim lagi. Cuman gara-gara soal infak ya kan. Ya memang tujuannya itu dari hati memang. Iya, Suryati. Nggak masalah, yang penting kan niatnya. Nah, Yaimim kan bilang kalau niatnya karena Allah, ya nggak apa-apa. Sedekah itu niatnya, walaupun di terang-terangan ya kan. Yang nggak ada, justru malah harus diriakan gitu katanya kan. Kalau saya lebih menghindari gitu, kalau saya gitu, karena takutnya namanya manusia yang masih ya mudah banget untuk ini ya. Ketika kita disanjung orang itu kita bahaya banget loh itu. Itu apa ya, tanggung jawabnya tuh besar banget gitu. Jadi ya itu. Ada yang orang sedekah secara terang-terangan itu juga bisa nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada juga gitu kan. Tapi soal itu kan hanya urusan yang di atas kan yang menilai. Tergantung si pelaku yang mau bersedekah ya. Gitu. Niatnya seperti apa. Itu intinya. Cuman kan kalau Yaimi menjelaskan panjang lebar seperti ini kan otomatis orang juga nggak begitu ngeh ya, nggak begitu tangkep lah. Apalagi orang-orang yang menghujat ya. Al-Baqarah 271 Nyonya Rupiah. Apa itu bunyinya? Al-Baqarah 271. Yang nggak bagus pamer mobil tapi mobilnya nggak disedekahkan. Iya iya iya.
Yai Mimi juga mengatakan kembali ke niat masing-masing gitu loh. Kalau niatnya karena Allah, meskipun sedekah secara terang-terangan ya insya Allah dapat pahala gitu loh. Kecuali bersedekah dengan terang-terangan tapi niatnya itu pengen disanjung. Nah itu bisa jadi nggak dapat apa-apa gitu. Kita bersedekah ya nggak dapat apa-apa gitu. Hanya dapat kebaikannya aja. Kalau pahalanya mah nggak dapat gitu. Dapat sanjungan itu paling ya. Karena setiap ulama itu pasti berbeda-beda pandangannya ya. Pasti berbeda. Ya ya Mim kan sering banget kan di counter sama ya sesama ulama ya kan. Mungkin maksud Pak Yai biar jadi contoh. Iya, maksudnya kan itu biar bisa menjadi contoh gitu kan. Ya kalau saya sih nggak menyalahkan kok. Kalau maksudnya kalau buat orang yang penghujat itu kan ya itulah ada aja yang jadi bahan ya. Tapi yang dibilang Yai benar asal sanggup aja nggak ria. Iya, benar-benar Bang. Apalagi zaman sekarang kan, pasti semua itu dipamerkan di sosial media kan. Rata-rata itu. Nah, itu kembali ke diri masing-masing niatnya gitu. Kalau Yai Mim kan memang diposting ke sosial media, ya kan? Kembali ke niatnya. Nah, yang dikatakan Bang Bordan itu juga ya, yang asal sanggup aja nggak ria. Tapi memang jarang sih ya. Orang bersedekah misalkan 1 miliar gitu. 100 ribu aja ngasih orang kadang di ini kan, di videoin kan. Nah, itu zaman sekarang tuh rata-rata udah posting di sosial media. Tapi itu tergantung niatnya ya. Ada juga niatnya cuman konten, ya kan? Terus niatnya pengen dapat sanjungan, itu ada juga. Niat sedekahnya tuh banyak teman-teman ya. Niat nyari follower juga ada. Aduh. Kalau orang mau mikir aku ria atau tidak ya itu urusan yang mikir lah, urusan aku sama Allah saja. Iya, benar-benar. Coba cek Al-Baqarah 271 Bang, jawabannya tentang sedekah. Al-Baqarah 271 ya. Hmm. Tinggal ini aja teman-teman ya. Kita tuh ngaji bisa sama siapa aja, gurunya siapa aja boleh gitu. Kalau memang ada yang nggak tepat, nggak sepakat, ya ambil baiknya aja, buang buruknya, gitu aja, selesai. Nggak harus menggunjing ataupun membuli ya. Nih, aku langsung ke terjemahannya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Tetapi jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu teman-teman ya, hukumnya. Jadi, jika kamu menyedekahkan sedekahmu dengan menampakkan ya secara terang-terangan, itu juga baik ya. Tapi itu kan ya kembali ke masing-masing lah ya. Tapi lebih baik lagi yang menyembunyikannya gitu. Pahalanya lebih luar biasa lah kalau itu.
Tapi jarang banget ya orang yang sedekah misalkan 1 M tanpa di videoin, tanpa dipublikasi. Jarang ya kan? Tapi ada, tapi jarang. Jika kamu ingin penjelasan tafsir Ibnu Katsir, Jalalain atau ringkasan makna, saya bisa jelaskan juga. Nah, itu sudah di ini teman-teman di Al-Baqarahnya, Nyonya Rupiah. Jadi boleh-boleh aja gitu. Ya, yang mereka permasalahkan tuh apanya gitu kan. Kalau yang di atas itu kan nggak memandang mau besar kecilnya sedekah ya kan. Mau besar kecil ya kan. Sama-sama dapat pahala. Halo Bang Roni Bron. Udah lama Bang Roni ini nggak ini ya ngikutin kasus ini. Kita mah ini aja Kak, Bang. Lagi mengawal-ngawal santai aja. Juni, naiklah kamu. Waalaikumsalam, brother. Mana si Juni ini lewat doang. Logika warganet. Berarti kalau ada yang menghujat seseorang bersedekah cuman 5.000, 2.000, itu yang berarti yang menghujat itu sakit memang. Alah, naiklah. Biar 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 nggak apa kali lah ya kan. Tapi belum ada disenggol-senggol lagi kan dirimu. Kalau ada yang nyenggol, senggol balik ya. Sinyal jelek banget di Jakarta, jadi malas online. Alah iya. Nggak hanya di Jakarta kayaknya ya. Aku pakai My Republic ini cacat banget anjir, anjir. Ntar dibicarakan di komal-komal lagi. Enggak lah, kita kan ngobrol-ngobrol biasa aja. Baper banget mereka kalau kita lagi ngobrol, ya kan? Di tempatku sinyalnya lagi ngadat. Ya kayaknya di mana-mana ya. Aku pun heran. Karena mungkin pakai internetnya yang murah-murah atau gimana ya tempat aku nih. Makanya dileletin anjir, anjir. Kencengnya pas lagi siang aja gitu. Kalau didatengin lagi langsung telepon polisi, RT, RW, Mbak Juni. 5.000 satu orang kali berapa orang dalam satu hari kalau dijumlahkan sudah berapa? Bener. Ya intinya sedekah ya udah urusan masing-masing yang bersedekah lah. Ngapain kita komentarin ya kan? Kalau niatnya karena Allah kan, kalau kita menghujat kan kita yang dapat dosanya gitu kan. Aku udah belikan anjing, ntar tinggal ngelepas aja. Jangan. Kita pantau santai-santai aja lah, nggak usah ini ya. Ini bentar lagi kasus ini ketutup sama Inara Rusli loh. Istrinya, mantan istrinya Virgon, tahu nggak? Lihat aja, aku udah prediksi ini, sebentar lagi udah ketutup ini.
Hmm, kita mah santuy, iya. Kemarin ada salah satu teman kita diancam Kak Sutia. Siapa diancam? Maksudnya teman kita siapa diancam? Begitulah orang yang selalu mencari kesalahan, gerak sedikit pun pasti dicari celah. Nah, itu betul ketutup Inara. Mm-mm. Juni, coba dirimu bahas Inara. Ya kan? Biar langsung naik dirimu. Nah, bahas kasus Inara aja bang, logika warna. Iya, tetap. Aku kan 2 sesi nanti. Nanti bakalan ada 2 sesi nih gitu. Malam ya bahas. Tetap dikawal ini. Nanti tiba-tiba turun gitu aja ya kan. Nah, insya Allah nanti siang aku bahas soal yang lain gitu. Kalau ini jangan sampai lolos ya kasusnya. Bahaya. Setia. Itulah Bu, kalau orang syirik. Tuh, diingetin sama ini. Diingetin sama Bang Borden, inisial ya. Ayo naik Juni bahas Inara. Inara sepertinya pernah jadi korban, sekarang ngorbanin perasaan orang. Iya. Kalau kalau belum sampai penetapan TSK, iya. Tetap aja nanti kalau nggak di naikin itu malas-malasan nanti penyidiknya takutnya kan. Kalau udah nggak rame lagi, makanya kita tetap naikin terus gitu. Ada bang, kasihan dia sekarang lagi dalam persembunyian. Aduh, persembunyian seperti apa itu? Emang emang gimana? Dia melakukan apa kok sampai bersembunyi? Cling masuk sini EGZ. Absen lagi ya. Iya ngapain sembunyi? Si Juni aja nggak sembunyi tuh. Coba. Emang yang dilakukan apa? Kok bersembunyi? Besok besok siang atau pagi aku bahas soal Inara Rusli ya. Karena itu lagi menarik juga. Mungkin aku besok live juga di YouTube ya. Kalau sampai bersembunyi seperti itu berarti siapa penjahat sebenarnya yang tukang ancam-ancam? Tantrum, mereka tantrum ya. Pokoknya kalau bisa sebelah sini tuh nggak boleh membahas mereka ya. Padahal kita santai-santai aja loh, kalem loh gitu. Kalau sebelah ini kan terlalu terang-terangan kan. Kalau kita mah santuy-santuy loh. Bukannya jadi pelajaran malah pelajari sepertinya. Dia ingin tahu rasanya gimana sih jadi pelakor gitu kan. Mereka bebas bikin viti-viti tentang Yai. Giliran kita nggak boleh ya. Jadi teman-teman, aku tuh udah disomasi kemarin ya. Tapi ya santuy saja. Aku udah bales secara formal ya. Udah selesai. Mereka kita cuma review jujur aja. Nggak mukulin dia, nggak perlu sembunyi. Iya dong. Kan yang memviralkan mereka sendiri, bukan Juni juga, ya kan? Bener gak Jun? Yang memviralkan mereka sendiri kan? Ya apa salahnya gitu? Kecuali yang memviralkan tuh si Juni, barulah gitu kan.
Nah, barang ini kan udah viral. Iya, barang ini udah viral. Nah, viralnya itu videonya itu memang tidak mendidik gitu kan. Kalau yang viral itu mendidik, pasti si Juni juga mendidik juga kan. Nah, kalau aku lihat si Juni itu lagi memberi pendidikan kepada si pelaku itu sebenarnya. Ya kan, Jun? Dengan ciri khasnya si Juni, itu sah-sah saja loh. Si Juni kan sebagai netizen. Di komentar itu lebih parah lagi dari Jun, ya kan? Ya Jun, barang barang udah masak aku mah nambahin bumbu biar enak dimakan. Itu dia. Tergantung Bu Ros, masa dia membiarkan aja sih si akun-akun yang dijelek, yang akun-akun yang jelek-jelekin dia. Nah, itu dia. Masa iya sih Kak Sutia katanya asal mau Apviti yang menjatuhkan Nyai minta uang berapa aja pasti dikasih. Tapi dia nggak mau. Oh, gitu. Iya sih, karena yang di Komal sebelah itu kan udah parah juga sih ya, menghujat Ibu Ros dengan terang-terangan lagi ya kan. Cuman kalau nggak ada tindakan dari Ibu Ros, waduh, gimana ya? Makin merajalela mereka tuh. Masa mereka mereka aja yang boleh mensomasi kita ya kan? Kocak aja gitu. Kita loh tanpa bayaran mau menjadi tameng gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara tingkah laku yang sudah nggak patut kita lihat di sosial media gitu kan. Nah, di sini aku hadirkan ya untuk memberi pelajaran ke mereka gitu loh. Bener Kak, dia nggak mau bikin VT kebohongan apalagi tentang Pak Yai. Siapa sih orangnya? Triaput. Ya nggak tahu lah ya orang-orang sebelah. Yang tantrum-tantrum itu kan. Nggak tahu apakah nanti Ibu Ros dan Yemim itu ini ya akan bertindak ya. Denger-denger sih iya, tapi nunggu permasalahan ini selesai dulu gitu. Karena yang dilaporkan Yemim itu kan banyak. Ada 17 kurang lebih ya. Salpok sama sablon kaosnya elegan. Masa iya sih? Biasa aja, ini udah kusam ini, udah sobek-sobek tuh. Kan ini udah usang seperti orang ya. Orangnya jangan sampai usang ya. Ini belum belum ada donatur lagi soalnya, ya kan. Halo Kak Mia, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Mia? Sehat? Ya, mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Kalau sebelah itu merasa terzalimi nggak sih? Tantrum terus ya. Hawanya tuh kusem semua. VT-nya sudah dihapus dan akunnya menghilang. Siapa sih? Coba siapa? Kasih tahu lah di sini. Nggak apa-apa, Kak. Ini cuma 15 orang lah yang nonton. Kita turun nih ya karena ini dibatasi penonton live aku. Sekarang 18 plus memang khusus. Nggak tahu dari TikTok ini. Tensinya sudah calm down sih. Kalau kita mah udah santai aja. Kalau sebelah kan masih tetep aja ya kan.
Bukan dihapus tapi ganti nama, Kak. Oh, Bang Gatot siapa sih? Halo Bang Gusti. Kasih inisial aja, kasih tahu siapa. Iya, ganti nama ya kalau dicari memang nggak ketemu Kak Setia. Sebelah itu maksudnya siapa sih Bang? Siapa kira-kira sebelah? Nggak tahu lah, teman-teman kan selalu bilangnya sebelah-sebelah ya kan. Sebelah yang sering tantrum itu loh. Tapi VT-nya dihapus Kak. Oh, kalau dicari pakai tools pasti ketemu sih Mas. Oh gitu ya. Ini ada 2 orang yang nyimak. Cia, pakai akun pakai 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 akun apa itu? Soalnya banyak komal yang selalu nyimak keduanya. Oh, gitu ya. Ya nggak apa-apa mereka nyimak. Kalau kita kan santai-santai aja ngobrolnya kan. Kita nggak menyerang pribadi mereka, ya kan. Kalau mereka terlalu apa parah, ya baru kita meluruskan aja gitu kan. Apa yang mereka framing, apa yang mereka tuduhkan, ya kita jawab gitu, kita luruskan. Komalnya isinya gibah melulu. Ya biarkan saja mereka ya kan. Mereka yang menanggung semua dosa-dosanya, apakah masih kenal dosa atau enggak, ya kan biarkan mereka aja gitu. Kita mau nasehatin, mau komen apapun ke tempat mereka juga nggak bakalan digubris gitu loh ya kan. Kalau soal itu kita masing-masing ya kan. Kalau soal itu biarkan aja mereka mau ngomong apa. Kalau memang sudah ada apa unsur pidananya, yaitu urusan Yaimim atau Ibu Ros ya. Apakah akan melakukan proses hukum atau enggak gitu kan. Yang pastinya kan dipantau juga kan, sebelah itu pasti ada yang mantau dari Ibu Ros sendiri atau Yaimim ya kan. Karena kalau nggak dipantau teman-teman atau nggak disenggol itu makin merajalela gitu. Kasihan Bu Ros dikupas tuntas, nggak fokus ke masalah hukum. Hmm. Ya, emang Ibu Ros tuh dikorek apanya sih? Masalah pernikahannya ya. Soalnya aku nggak ngikutin soal obrolan-obrolan dari sebelah itu di Komal ya. Jadi jadi intinya ya, kita sebagai netizen juga nggak ada paksaan kita memilih siapa untuk mendukung siapa ya kan. Itu haknya netizen gitu loh. Dan mereka juga nggak boleh tantrum juga ketika ada netizen yang memang tetap membela Yaimim gitu. Udah gitu loh. Urusan masing-masing gitu. Urusan membela apa ya? Yang dibela masing-masing lah intinya. Setelah pernikahan. Yang ngatain Yai ODGJ keterlaluan emang. Bagaimana perasaan keluarga dan istrinya kalau suaminya dibilang ODGJ. Nah kalau seperti itu ya itulah ya. Kita kan bisa lihat, ya bisa bedakan gitu. Kelompok sana, kelompok sini itu kan berbeda jauh kan responnya menghadapi kasus ini kan. Mereka kan selalu merasa terzolimi, ya kan? Tapi mereka nggak sadar, yang mereka lakukan juga lebih parah lagi gitu. Pakai akun-akun palsu lagi kan. Sama mereka juga kan mengeluhkan dari netizen Yaimim itu kan banyak akun-akun palsu bahkan menuduh influencer bayaran gitu kan.
Kalau aku sih nggak merasa ya. Kalau aku sih nggak merasa aku yang dituduh gitu. Karena aku bukan influencer bayaran ya. Kalau aku dibayar YouTube, nggak ada yang bayar deng. Kalau sekarang ya nggak ada yang bayar karena lagi rungkat ya. Di TikTok juga nggak ada yang bayar gitu kan. Di YouTube juga nggak dibayar karena YouTube-nya lagi rungkat teman-teman. Lagi kena pelanggaran jadi view-nya juga turun gitu. Mereka dapat foto Bu Ros dari mana ya? Ya nggak tahu. Dapat dari mana? Ya mungkin dapat dari teman-temannya atau saudara-saudaranya Ibu Ros mungkin kan. Atau memang doxing atau hacking gitu ya. Pengagum kain sebelah mengkuliti Viti Yaimim yang dengan cara posting ulang dan ditambahin narasi ya kan. Disebut Gundi. Ya biarin aja lah ya kan. Kita kan mah fokus ke permasalahan yang sedang bergulir aja gitu. Mereka ngurus-ngurusin hal-hal seperti itu nggak fokus. Misalkan ini ya pengacaranya nggak fokus ke perkara yang sedang berjalan. Nanti ketika kliennya kena jadi TSK kan kelabakan sendiri gitu loh. Ya kan. Jadi ya udahlah biarkan mereka aja kalau mau eh, mengarah kemana-mana pembahasannya. Dan itu nggak berpengaruh juga dengan proses hukum yang berjalan gitu. Mereka tuh cuman pengen mengarahkan netizen baru yang baru ngikutin gitu kan. Tapi sayangnya penonton mereka kan ya itu aja gitu. Jadi nggak ngaruh juga ke netizen gitu loh. Biarkan saja. Kita jangan terpancing gitu. Tapi salutnya sama tim suara persuasif yang awalnya keras sekarang melunak. Itu ya mungkin ya, ini izin mohon maaf nih. Ya bisa jadi mungkin itu bagian dari strategi gitu kan. Yang namanya manusia itu pasti pengen berubah ya, pengen dapat dukungan juga dari netizen gitu kan. Ya dengan cara apa? Ya mengubah ya kan. Mengubah. Karena netizen tahunya kan si S ini kan ya orangnya kan brutal gitu kan dengan kata-kata kebun binatang kemarin kan. Nah, untuk mendapatkan simpati netizen gimana caranya? Ya sebaliknya gitu loh. Melakukan ya seperti bungkam, tidak banyak bicara, lebih kalem, seperti itu teman-teman ya. Ya itu sah-sah saja, biarkan aja nggak apa-apa. Itu hak dia juga. Melunak depan kamera doang. Hmm, hmm, hmm. Apa nih? Ada yang nggak kebaca komentarnya? Bang Gatot Kaca. Di belakang tetap aja, iya. Intinya strateginya itu bukan pakai tangan si S sendiri gitu loh, tapi pakai akun-akun ternak ya kan. Nggak salah dong kita ngomong ternak. Misalkan ada nih drivernya punya akun baru ya, punya akun samaran, itu kan sebutannya akun ternak kan. Jadi nggak ada salahnya kita mengatakan para ternak. Nggak salah dong, jangan tantrum juga ketika kita bilang ternak gitu. Karena kita istilah dari akun baru itu, akun samaran itu adalah ternak gitu. Bukan bukan ke orangnya ya. Tapi kalau ngerasa ke orangnya ya nggak masalah juga, nggak apa-apa. Karena mereka kan
kemarin mengakui sendiri kan, mereka nggak mau pakai nggak mau pakai akun asli, mereka mengakui juga punya si Ma lah gitu kan. Dia kan kemarin aku lihat di video, dia mengaku dia punya second account ya kan. Ya nggak tahu second atau ada yang ketiga, keempat, kelima, kita kan nggak tahu juga kan. Ya kalau itu kan ya gimana ya? Dia mau menghujat tapi nggak mau pakai akun sendiri gitu kan. Tapi pakai akun samaran. Jadi jangan ngomong saya bukan pengecut, tapi pakai akun samaran. Pengen naik ke sini boleh ya kan, tapi asalkan open cam. Nah itu ya teman-teman, boleh nggak kalau dari pihak sana sebelah atau pendukungnya si S masuk ke sini tapi open cam gitu. Kayak Yayu Buros gentle pakai akun sendiri. Iya karena kita kan nggak menghujat secara personal ya kan. Kita kan eh, mengomentari apa yang perilakunya di sosial media gitu. Iya kan? Kalau personal itu kita ngorek-ngorek masa lalunya gitu. Pokoknya bukan masalahnya, pokoknya menghajar pribadinya lah secara frontal gitu. Kita kan enggak, kita mengomentari kelakuan di sosial media seperti persekusi, ya kan? Nah itu yang kita komentarin. Nggak ada kita nyerang-nyerang pribadi. Yang kita komentarikan kan semua perilaku mereka. Nah, mereka itu artinya kan banyak. Karena yang kita lihat di sosial media, di video persekusi itu kan banyak orang. Ya kita udah kalem-kalem aja lah. Malah sekarang banyak akun baru, Pak namanya Pak, komentarnya selalu menghujat Pak Yai. Jadi kalau ada akun-akun seperti itu dibiarkan aja. Kalau dibalas mereka makin merajalela. Kalau kita biarkan mereka capek sendiri. Itu nggak berpengaruh kok sama netizen yang lain, nggak berpengaruh. Biarkan aja. Kalaupun ada nanti para ternak masuk-masuk sini komentar, itu biarin aja. Kalau kita tanggepin, waduh makin makin menjadi-jadi mereka kan. Tapi kalau kita biarkan, capek sendiri mereka. Akhirnya turun kan. Satu solusinya adalah suasana mencekam. Iya. Ya apa yang dilakukan Yaimin beberapa waktu lalu kan, yang menurut mereka itu udah nih, ini sifat aslinya nih muncul apa, inilah sifat aslinya Yaimin gini-gini. Wah, itu kan sebenarnya mirroring aja ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Yaimin beberapa waktu lalu itu nggak sebanding apa yang dilakukan mereka yang udah parah banget yang kemarin itu kan. Ya kalau masalah masa lalu salah itu semua orang juga punya salah gitu loh. Punya masa lalu. Nah, tapi untuk persoalan kasus hukum yang sedang bergulir ini kan tidak mengenal tuh alasan apapun gitu loh. Yang namanya persekusi melakukan tindakan melawan hukum ya itu nggak ada alasan lagi gitu. Nggak ada. Maksudnya nggak mengenal alasan lah. Yang namanya udah melakukan hukum ya udah gitu. Nggak ada alasan-alasan apapun. Saya melakukan ini karena ya Imim itu memang gini gini gini, nggak ada alasan itu. Ya kan? Semalam aku udah jelaskan juga di ini kan.
Kalem teman-teman ya, kalem. Ini bentar lagi kok, bentar lagi. Kita juga habis energi kalau kita apa ya, emosional kan. Habis energi takutnya teman-teman ya. Kalem aja. Kita tunggu aja proses hukum yang sedang berjalan. Kalau di sini mereka nggak ada, ya kita santai-santai aja ngobrolnya, ya kan. Nggak usah buang-buang energi buat ngomongin mereka yang udah berperilaku ini ya, melanggar hukum gitu. Ya, tapi mungkin bulan depan itu ada gelar perkara lanjutan dan sekaligus penetapan TSK ya. Mama Maria dikirimi bukti-bukti kalau Yai bermasalah tapi dia nggak ngaruh, dia nggak lupa dengan kelakuan Suhara. Iya, kita tuh netizen, kita sebagai netizen itu nggak akan lupa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ya mereka-mereka yang sudah melakukan persekusi gitu. Ya itulah Mama Maria bilang juga gitu. Ini ya, aku kasih penjelasannya soal persekusi itu. Kalau soal persekusi itu nggak ada alasan-alasannya. Meskipun mereka punya alasan apapun, punya alasan melakukan hal tersebut. Biar pada tahu juga kan. Tunggu teman-teman ya. Biar agak suasananya itu asik gitu ya. Oke, ini ya. Ini kan pertanyaan aku kemarin ya. Ini pertanyaan Bang Burden sebenarnya. Apakah tindakan yang dilakukan seseorang seperti persekusi dan marah-marah kepada orang lain bisa terjerat hukum? Namun si pelaku melakukan perbuatan tersebut karena ada alasan tertentu yang dibuat si pelaku marah dan melakukan persekusi. Apakah itu diwajarkan? Jadi jawabannya itu nggak ada diwajarkan ya teman-teman. Pertanyaan yang sangat relevan singkatnya, tindakan persekusi, intimidasi, marah-marah, mengajar, mengancam bisa terjerat hukum meskipun pelaku memiliki alasan tidak otomatis membebaskan dari tanggungjawab pidana. Tapi sejauh mana bisa dipidana atau wajar sangat bergantung konteks dan unsur perbuatannya. Berikut analisis ya. Apa itu persekusi menurut hukum? Nah, kalau persekusi isinya ya udah yang ada di video tersebut ya teman-teman ya. Jadi meskipun si pelaku ini punya alasan tertentu nih sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa melanggar hukum yang seperti yang kita lihat ya. Itu tidak otomatis membebaskan dari tanggung jawab pidana ya. Jadi itu tidak diwajarkan. Jadi jelas ya teman-teman ya. Bang, Bang jangan mancing-mancing Bang Borden ini. Kan aku udah pernah bilang, Son CS ngamuk kalau diputar di kandang sapi besok pagi mati sapinya. Ya Allah. Aduh, emang semengerikan apa sih? Pengen tahu gimana reaksi mereka saat mereka gibah. Bang Dino naik. Jadi kerupuk melempem ya. Nanti orang salah dikit langsung dipersekusi sama orang lain kalau nggak ada hukumnya. Ya. Sebelum persekusi sudah terjadi makar untuk mempengaruhi penduduk orang dengan poinnya. Ya pokoknya intinya itu kan alasan dari pembahasan sebelah di room sebelah itu mereka melakukan tindakan-tindakan seperti persekusi itu punya alasan gitu. Ya, ada alasan tertentu. Tapi kalau di hukum itu nggak kenal tuh alasan-alasan itu ya.
tetap aja terjerat hukum. Ya seperti kita membela diri tapi yang kita misalkan anak ini pelaku ya, pelaku curanmor atau apa. Nah, kita menghajar si pelaku itu sampai meninggoy. Tujuannya memang untuk membela diri, tapi itu bisa kita yang kena jadi TSK. Kan udah banyak kasusnya kan? Iya. Masalah utama mereka parkir sembarangan, pihak kesana sini nggak terima, tegur dan dipermasalahkan sama yai. Ya udah, itu maksudnya itu kan udah clear. Kita pokoknya intinya taunya kita tuh pengennya harapannya ya. Harapannya ya para pelaku-pelaku yang sudah melakukan persekusi, kejahatan itu ya masuk lah ya. Itu aja udah. Kita tinggal kawal aja kok. Gak usah ngabis-ngabisin energi ya teman-teman ya. Sayang. Nanti kita pusing sendiri ya. Jadi itu. Benar Bang Putra. Alasan apapun tindakan persekusi tidak boleh dan melanggar hukum. Ya, apapun alasannya. Tadi sudah jelas kita tanya di ChatGPT ya. Karena ChatGPT juga cari data juga kan di ini semua. Terus penyebaran video pribadi juga. Penyebaran pribadi itu juga kalau misalkan Yaimim ya. Misalkan Yaimim memproduksi video pribadi ya. Aktivitas suami istri. Tujuannya untuk konsumsi pribadi. Nah, itu juga nggak kena ya. Itu juga nggak kena. Asalkan Yaimim tidak dengan sengaja menyebarkan video tersebut. Nah, kalau ada pihak yang sengaja menyebarkan video tersebut, nah itu baru kena hukumannya, itu berat ya. Hukumannya berat. Berat banget ya. Ini biar bisa buat review mereka ini ya kan. Karena mereka kan selalu mewajarkan kan tindakan-tindakan mereka. Selalu mewajarkan teman-teman. Nih, pertanyaan bagus ya. Merekam dan atau menyebarkan video aktivitas intim suami istri bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum di Indonesia, tergantung konteksnya. Berikut penjelasan poin-poin hukumnya dan resikonya. Apa dasar hukumnya? Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Undang-undang ini melarang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan pornografi. Pasal pidananya bisa kena hukuman cukup berat jika terbukti melanggar pasal distribusi pornografi. Ya ini yang memproduksi ya teman-teman ya. Memproduksi dan mendistribusi. Namun ada nuansa perbuatan konteks untuk konsumsi pribadi. Bisa berbeda konteks hukumnya. Misalkan dalam KUHP baru disebut bahwa membuat pornografi untuk konsumsi pribadi bukan delik pidana dalam kondisi tertentu. Ada juga berpendapat bahwa kalau rekaman hanya untuk penggunaan pribadi dan tidak ada niat komersil, mungkin tidak termasuk making pornografi yang dilarang dalam undang-undang pornografi. Beberapa jurnal menyebutkan pentingnya persetujuan konsen. Jadi itu ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat, karena barang ini sudah dilaporkan juga sama Yaimim soal penyebaran atau pencurian data pribadi itu, ya intinya Yaimim itu membuat video pribadi untuk konsumsi pribadi, ya kan? Tapi apa kalau di komel-komel sebelah itu digorengnya kemana-mana? Aduh, memang ya. Lah itu teman si S punya semua dari mana kalau Yaimim nggak mungkin kirim ke teman-teman si S.
Iya. Ya kalau dari sebelah itu kan mengatakan video tersebut disebarkan oleh Yai Mim sendiri pada tahun 2023, ada yang bilang 2021 ya kan. Kalau soal itu kan dibuktikan nanti. Yang membuktikan itu Yai Mim dan pengacaranya. Gitu. Ya mudah-mudahan Yai Mim itu tidak melakukan penyebaran ataupun mengirim video tersebut ke si S gitu. Kalau ada Yamim memberikan video tersebut ke S dan terbukti, Yamim juga kena gitu. Kita tunggu aja kinerja tim dari pengacara Yamim tentang penyebaran video pribadi ya. Iya, itu urusan Bang Dino lah ya untuk membuktikan. Kalau kita mah belum tahu ini kalau soal kasus video pribadi ini kan barang yang nggak bisa kita lihat ya. Karena hanya orang-orang tertentu yang dikirimin ya yang tahu gitu. Dan itu perlu pembuktian kan siapa yang menyebarkan gitu. Apakah memang kalau dari sebelah kan Yaimim sendiri yang menyebarkan gitu kan. Kalau dari Yaimim itu ya pihak S yang mencuri data pribadi gitu dan disebarkan kepada dosen. Itu. Nah, kalau tugas kita hanya mengawal saja kalau soal itu ya, karena kita nggak tahu, karena kasusnya juga nggak muncul di, nggak tersebar di sosial media kan videonya. Nah itu teman-teman, makanya kita nggak mau terlalu jauh ya untuk soal menganalisa. Kita hanya menjelaskan itu hukum-hukumnya aja gitu. Kalau memang video pribadi aktivitas suami istri yang direkam oleh Yaimim tujuannya untuk konsumsi pribadi itu nggak kena ya. Itu aja. Intinya itu. Kalau Yaimim jadi TSK gara-gara video tersebut, berarti Yaimim terbukti menyebarkan secara pribadi gitu. Menyebarkan dengan sengaja. Nah itu intinya ya. Kalau memang nanti Yaimim jadi TSK gara-gara video aktivitas suami istri tersebut ya. Kalau orang baik mana mau nyimpen-nyimpen video pribadi orang di hard disk. Ya nggak tahu ya. Kita punya tujuan tertentu mungkin bisa jadi ya kan. Wah bisa nih buat jaga-jaga ya kan. Nah, bisa jadi izin mohon maaf. Ya mereka sudah TF datanya ke flash disk ya. Ya makanya itu Kak, nanti ada pembuktiannya kan. Niat jahat pembuktiannya yang pasti terbukti dulu tuh pencurian data pribadinya. Nah, kalau sudah terbukti pencurian data pribadi, ya pasti ada niat jahat gitu. Nggak mungkin nggak dong, ya kan? Kalau sudah terbukti mereka itu mencuri data pribadi Yaimim, ya artinya ada niat jahat, gitu kan. Itu. Mereka kan punya hidden agenda, Kak. Ya, pastilah. Masing-masing tuh pasti punya hidden agenda lah pasti. Kalau enggak ya kita jungkir balik dong. Kalah gitu. Dari keduanya juga punya strategi masing-masing itu pasti ada gitu. Kalau nggak ada strategi ya namanya menyerahkan diri ya Kak. Karena orang yang salah itu juga perlu membela diri yang pasti ya. Dan itu dibolehkan juga karena pembuktiannya itu kan nanti di
pengadilan gitu. Iya ada niat buruk. Buat teman-teman yang baru mampir, yang belum follow-follow boleh dibantu follow-follow ya teman-teman ya. Yang belum absen foreign boleh dibantu absen foreign ya. Mana tahu kita jadi saudara ya kan. Tapi sudah ada VT suara Pak Yai yang bocor. Ada ya bang? Ya kan barang itu memang ada, ya kan? Video pribadi ya aktivitas Yai Mim dengan istrinya itu kan memang ada. Kalau memang ada bocor suara aktivitas Yai Mim pribadi itu, ya sebenarnya biasa aja sih ya. Tapi nanggung banget cuman suaranya gitu kan. Nanggung. Sekalian aja videonya kan, biar hukumannya lebih berat gitu kan. Yang menyebarkan maksudnya. Sudah jelas itu kak, cuma Pak Yai jangan disingkat-singkat kak, saya bingung kalau baca singkatan ini ya. Cuma Pak Yai sama Bu Ros aja yang selalu punya pikiran jelek tentang mereka. Maksudnya gimana sih? Cuma Pak Yai dan Bu Ros aja yang selalu nggak. Oh iya. Kalau jengkel pasti ada lah. Namanya manusia biasa ya. Ya VT-nya gambar gelap. Oh, ada ya di sosial media ada. Jadi penasaran juga nih. Kita cek ya. Halo Bang EGZ. Apa kita bikin juga VT suara si S dan A pakai AI? Jangan Bang, nanti kita jadinya fitnah nanti ya. Kita cukup mutarin video yang kemarin-kemarin itulah ya, kebun binatang itu. Mereka juga kepanasan. Ya kan? Kemarin nyambung pipa bocor. Apa itu masih? Ya VT-nya gambar gelap, nyambung pipa bocor. Oh. Bikin aja yang lagi ngaku-ngaku dosen. Yang judulnya lagi benerin pipa bocor itu ya. Oh, nyambung pipa bocor judulnya. Coba. Oh, itu judulnya. Lalu juga kak nyimak lagi habis ada pengunjung siap. Usaha apa kak? Apa ini? Menyambung pipa bocor. Yang keluar lain-lain malahan. Jangan dibuka. Emang kenapa? Aku belum denger sih. Kan menyambung pipa bocor aja. Emang suaranya tuh apa? Oh, suara aktivitas suami istri ya? Oh iya, kayak GZ. Semoga lancar ya kak. Aku doakan semoga laris manis ya. Sukses selalu. Kasih judul Pak Yai nyambung pipa bocor. Oh gitu. Ini boleh nggak dibuka? Karena ini kan sudah muncul di sosial media juga kan. Boleh nggak sih dibuka? Jadi penasaran soalnya. Aku izin dulu nih, izin teman-teman, boleh nggak? Jangan dibuka di sini. Oh, oh, memang kasih ini ya apa? Aktivitas suami istri ya? Ya Allah, kok bisa bocor sih ya? Jangan bang nanti heboh, iyalah kasihan juga nanti boros kan. Kita justru malah merendahkan nanti.
Nggak punya bang, cuma sering lewat beranda aku aja. Hmm. Aku coba putar sendiri lah ya. Aku putar sendiri, cuman aku nggak dengerin ke kalian. Biadab memang yang nyebarin video itu ya. Berdebah sialan. Iya, iya. Iya, memang nggak ada gambarnya. Memang kurang ajar loh mereka itu ya. Justru mereka lah yang menyerang pribadi itu. Ini aku tadi udah lihat nih. Memang benar. Benar. Suaranya aja. Tapi ih, kacau mereka ya. Para penyebar itu. Aku sih berharap yang nyebar-nyebarin video yang mencuri data pribadi Yaimim ini kok kena laknat lah ya. Ya, harapan aku sih. Kacau banget sih. Bahkan kemarin View punya banyak video Pak Yai dan Bu Ros dari segala sisi and menitnya. Wow, itu udah nggak bisa diampun kan. Itu mungkin gak sih yang mereka tuduhkan bahwa yang menyebarkan ya apa video tersebut Yaimim sendiri. Kalau memang iya, itu konyol banget sih, hal yang konyol, nggak mungkin lah ya. Kayak GZ keburu kepo deh. Waduh, kepo kan. Kepo. Iya, mereka selalu bilang ada 100 video. Mereka 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 itu sudah pada lihat. Kayaknya memang sudah dikumpulin satu link. Nah, mereka nonton tuh di Google Drive ya. Sialan. Mereka nonton video aktivitasnya Yaimim, itu aja dosa besar ya. Biarlah mereka yang nanggung lah, sialan memang. Ngeri bang, VT-VT-nya sampai miris aku lihatnya. Iya loh. Mereka tuh memframingnya keji, keji banget gitu. Mengolok-olok Yaimim itu keji banget. Buat teman-teman yang belum follow-follow boleh di-follow ya. Ya, aku ini berdoa semoga ya. Siapapun yang menyebarkan videonya Yaimim itu kena laknat lah ya. Memang. Tapi nggak tahu kemarin itu ada yang ngirimin aku soal ramalan dari Hardguma ya.
Aku sih nggak begitu percaya sama ramalan ya. Cuman kemarin ada yang ngirimin gitu. Ibu Siti ya kemarin yang ngirim ya. Ibu Siti yang ngirim ya. Emang iya ya, ada nggak ramalan Hard Gumai soal CS itu? Aku soalnya nggak tahu nih. Bener nggak sih teman-teman? Ada ya? Ramalan Hard Gumai. Eh, Video itu disebar heboh setelah kasus dilaporkan. Mustahil nggak sih kalau Yai sendiri yang menyebarkan? Ya mereka kan pengen menjatuhkan harkat martabatnya Yai Mim ya kan. Nah kita coba ini ramalan dari Hard Guma ini bener nggak teman-teman ya? Aku belum Sengaja nonton. ingin mencuat dan menyeret banyak pihak, kini muncul prediksi mengejutkan dari Hart Gumai, ramal yang kerap dianggap jitu membaca garis kehidupan para tokoh publik. Dalam sebuah live streaming yang viral di media sosial, Hart Gumai menyebutkan bahwa ia melihat 3 kejadian besar akan menimpa Sahara dalam waktu dekat. Ramalan itu langsung membuat netizen geger, karena terasa sangat spesifik, mulai dari ancaman penjara, kebangkrutan usaha rental mobil, hingga kehancuran rumah tangga akibat perselingkuhan sang suami. Ramalan pertama, Sahara masuk penjara. Ramalan pertama Hart Gumai jelas menyinggung kasus hukum yang kini sedang bergulir. Menurutnya, Sahara akan sulit menghindar dari jeratan hukum karena bukti sudah sangat kuat. Saya melihat jelas, Sahara akan menghadapi jeruji besi. Kasus ini bukan sekadar fitnah kecil, tapi sudah masuk ke ranah hukum yang serius. Akan ada putusan pengadilan yang membuat Sahara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya melihat sosoknya duduk di kursi pesakitan dan akhirnya masuk ke balik jeruji, ujar Hart Gumai dengan nada penuh keyakinan. Ini benar nggak Ramalan sih? ini sejalan dengan fakta hukum yang beredar. Sahara diduga kuat menyebarkan video pribadi Yayun dan istrinya, sebuah tindakan yang bisa dijerat UU ITE pasal 27. Ada nggak secara langsung Hard Guma itu mengatakan hal itu? Ada nggak? Aku belum nemu nih videonya. Ini kan masih ada narasi-narasi doang nih. Nanti pasti dibahas di komal sebelah. Iya, siapa ya kira-kira yang mantau ya kan? Ngasih informan ya kan? Nggak apa-apa sih. Ya kita kan lihat, aku nge-review aja. Ada kiriman dari netizen kan. Aku soalnya belum lihat. Ya kita kan cuman mereview Dengan aja. ancaman 6 hingga 13 tahun penjara. Netizen langsung mengaitkan ucapan Hart Gumai dengan proses hukum yang sedang berjalan. Wah, ini udah fix kayaknya. Kalau peramal aja bilang masuk penjara, makin yakin Sahara nggak bisa lolos, tulis seorang warganet. Ramalan kedua, usaha rental mobil bangkrut. Ramalan kedua terdengar tak kalah. Kalau aku sih jujur, sebenarnya aku nggak begitu percaya dengan ramalan, perdukunan. Sebenarnya aku nggak begitu percaya ya teman-teman. Tapi kalau secara hukum, ya kita kan bisa menilai kan, bisa melihat gitu loh. Dengan sangat jelas gitu loh. Sebenarnya nggak perlu pakai bantuan peramal ataupun penjelasan dari peramal, kita juga udah paham sebenarnya. Itu sih. Tapi ramalan kali ini aku aminin. Iya iya ya boleh, nggak apa-apa. Cuman aku udah bisa melihat dari ini sih, kasusnya di sosial media itu kan udah kita orang awam aja bisa menilai kok sebenarnya. Karena dia mungkin peramal ya kan, hanya mempertegas aja.
Tapi kebanyakan ramalannya tepat, Bang. Iya. Karena kalau kalau aku sih nggak masalah dia mau meramal seperti apa. Cuman kalau dalam keyakinan aku nggak boleh mempercayai gitu. Aku cukup yakin aja memang ya itu udah masuk hukum yang jelas gitu loh. Walaupun nggak pakai peramal juga kita sudah bisa menilai sebenarnya kan. Ya nggak apa-apa. Itu hak masing-masing sih. Ini keyakinan aku aja dalam agama ya teman-teman ya. Karena nanti takutnya dimintai pertanggungjawaban kan. Kenapa kamu percaya peramal? Kalau kita lihat kasusnya udah bisa kita lihat kok. Itu udah parah banget kan soal persekusi, penyebaran video pribadi, meme. Nah, itu udah masuknya pasal berlapis juga, undang-undang ITE masuk terus penyebaran pornografi. Iya, karena persekusi itu udah jelas gitu kan. Kita sebagai orang awam aja udah bisa ngelihat gitu kan. Ini udah parah banget soalnya. Apalagi persekusinya itu udah parah banget kan. Pengancaman. Aku kalau cuman mateni kowe, ya, iso. Lalu praktek perdukunan. Allahu Akbar. Dijawab sama Yamim. Allahu Akbar walillahilham. Malah takbiran. Macam lagi apa namanya? eh Idul Fitri ya. Ada kan video Pak Yono? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dijawabnya sama Pak Yaimim. Walillahilham. Ya Allah. Ada kan gitu. Aku yang ketawa ngakak ya itu juga itu. Selain emosi ya, tapi ketawa juga gitu. Karena di situ kan tujuan Yaimim kan memecah konsentrasi mereka juga agar tidak melakukan hal-hal yang terlalu ini ya, bahaya gitu. Karena mereka tuh udah kalap banget gitu waktu itu kan. Anak kesurupan. Aduh. Dia ngangkat jemuran atau tempat sepatu itu apa tujuannya gitu. Kalau cuma ngangkat doang, ya Allah. Ya, aku pun nggak tahu tujuan bapak yang kesurupan itu ngangkat ini rak sepatu itu. Nanggung amat gitu loh. Kalau mau lempar ke Yai ya tinggal lempar aja. Katanya kesurupan. Berarti itu masih sadar dong, ya kan? Cuman karena emosi aja itu bukan bukan karena kesurupan ya. Aduh gawat gawat. Yang penting kita santai-santai aja teman-teman ya, nggak usah apa ya, nggak usah terlalu membuang energi banyak-banyak gitu loh. Karena udah jelas proses hukum itu kan sudah berjalan gitu kan. Ini kan infonya awal bulan akan ada penetapan ya kan. Karena santetnya tidak mancur dan Yai baik-baik saja. Iya. Santet apa itu? Selayaknya kau mati
kau ku kagumi. Tapi nggak ada loh video yang Hard Gumai itu ngomong secara langsung. Dia ngomong di mana ya? Kok nggak ada videonya? Biasanya netizen gercep kan. Kalau ramalan tentang Jeng Nimas, tentang Yai Mim dan Suhara yang ada di podcastnya Denny Sumargo. Nah kalau NPD itu takut kebenaran. Jadi kalau ada info nggak jelas, tanya ke pengacara Pak Yai. Iya. Iya. Cuman kalau info berita kan sudah keluar kan. Kalau berita soal gelar perkara kan kemarin udah muncul di berita kok. Ada ya. Yang ngomong secara langsung ya, bukan narasi dari host ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Eh, gelar perkara kemarin hari Kamis sudah dilakukan, ya kan? Tapi tidak ada yang ditetapkan sebagai TSK karena ada hal-hal ya berkas yang masih kurang kayaknya. Makanya nanti gelar perkara lanjutan baru ada penetapan gitu. Bisa jadi bulan depan atau eh, awal bulan. Nah itu teman-teman ya. Umi di Collection, selamat malam. Kemarin kan mereka bilang Pak Yai mangkir, di cross check ke Bang Dina ternyata tidak. Iya kan pada datang kemarin. Jadi IMM juga ada kok hadir. Hari Kamis kemarin itu gelar perkaranya. Tapi belum ada yang jadi TSK karena masih ada berkas-berkas yang kurang. Sepertinya sih awal bulan ya. Intinya gelar perkara gelar perkara lanjutan. Kak Ziza masih di sini ya. Tadi aku dikirimi ini sih info sama Kak Ziza, cuman nggak bisa aku ungkapin di sini ya, karena ini menyangkut hal pribadi. Nah, maksudnya nggak patut untuk di share ya. Akun yang minat aku udah japri. Akun meme, maksudnya apa itu Kak? Rico. Cek VT-VT terbaru Kak. Oh, di Yai Meme ya. Ya nantilah ya.
Yang lagi dibahas di sebelah. Oh, biarkan saja lah. Biar mereka habis energi. Pokoknya intinya teman-teman ya, kita tetap santun, santuy, ya kan? Kita tinggal lihat aja nanti proses hukumnya sampai mana gitu kan. Kalau kita ngikutin mereka berbalas pantun, kita yang habis energi ya. Tapi kalau udah kelewatan ya perlu kita kasih pelajaran juga. Maksudnya kita luruskan gitu ya. Itu sih. Ya video yang Kak Sustia kirim ini video pribadi ya, video ini ya. Videonya yang diupload ya, meme terbaru ya. Awas ada tai. Oh, ada tai. Tai dari mana? Coba kita lihat ya. Boleh kita putar ya. Oh, iya. Ya biar barang itu tetap hangat ya kan. Makanya digoreng terus. Ya gak apa-apa sih. Biarkan aja. Itu tidak mempengaruhi proses hukum juga kok. Selayaknya kau. Ini kapan kejadiannya, Kak? Gak tahu ini. Ini dikirimin sama Kak Sustia. Oh, tapi ini akunnya siapa ini? Kak Sustia ini akunnya siapa ya? Bukan akun ofisialnya Yaimim kan? Ih, kok lelet banget sih. Akun Yai. Ini mah akunnya ada berapa? Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada dirimu. Nggak bisa diputar, ini harus di refresh dulu. Berat kalau diputar dari situ. Nanti aku searching sendiri baru ini. Nah iya kelihatan itu ada di pagar. Nah ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya bagian dari provokasi juga. Ini sebenarnya bagian dari provokasi. Kalau terpancing wah jadi rame. Kok keluarin. Enggak suka kayak mana dicuil enak nggak? Iya kelihatan. Syuting. Mungkin di syuting. Tuh ada ya teman-teman. Gak tahu nya siapa ya. Kalau dari sebelah gimana membahas soal ini? Emang dibahasnya seperti apa kalau sebelah? Oke, kita selesai.
Oh, gitu. Baru tahu sih. Ada beberapa VT yang baru diunggah. Tapi kalau mereka sengaja banget ngelempar itu parah banget sih ya. Yang naruh bukan manusia, paling anjing itu. Iya, paling itu nya anjing atau monyet ya. Biasa kak, mana buktinya katanya? Oh. Ada gak sih CCTV? Ya itu kata-kata andalan sih dari mereka ya. Ketika dikasih buktinya, ya mereka tetap aja bisa jawab. Ayo loh, gimana dong? Terus CCTV mana? CCTV sudah diserahkan ke penyidik. Oh. Soal apa itu? Soal pelemparan Emang itu dilaporkan juga ya? Oh, nggak bisa di up di sosmed dulu. Kasus dia dapat dari mana infonya? Kalau aku sih eh nggak mau tanya langsung ke ya Ibu Ros ya. Nah, nanti takutnya dituduh-tuduh lagi ya. Nanti oh si katakan tutus ini ada tujuan lain nih ya kan. Ngechat secara pribadi ya kan. Ada kemarin dibahas Kak. Mm-mm. Oke lah karena ini sudah jam eh, setengah 12. Terima kasih buat teman-teman ya. Kita lanjut lagi besok ya. Mending awal aja bang. Iya dong. Cuman kalau memang ada yang harus diluruskan, ya saya luruskan ya kan. Ya kalau saya chat-chat basa-basi ya ke Ibu Ros, saya nggak mau basa-basi doang, ya kan. Halo Bu, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Aduh, janganlah ya. Kita kan tujuannya kan, ya kita bersosial media, nggak ada ikatan apa-apa sama Ibu Ros, nggak ada si S juga nggak ada. Ini murni gerakan alam ya. Jadi saya tidak bisa disetir kemana-mana. Gak apa-apa bang, siapa tahu dikasih 5 juta. Waduh, kalau dikasih ya diterima ya kan. Kalau minta ya enggak lah. Nanti ada tuh orang-orang yang tujuannya itu memang to the point lagi. Nah, ada itu infonya bang. Jangan kak, nanti aja tunggu hasil aja kak. Maksudnya apa tuh? Jangan kak, nanti tunggu hasil aja. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan chat pribadi ke Ibu Ros gitu. Iya enggak. Hmm.
Mau dong 5 juta. Mereka selalu framing 5 juta ya katanya. Katanya ada influencer. Mereka kan kemarin ada ngobrolin soal ada influencer. Yaimim itu punya influencer bayaran gitu. Yang dimaksud siapa kira-kira? Aku soalnya nggak ngerasa. Aku nggak ngerasa soalnya. Nggak tahu siapa kira-kira. Aduh. Mungkin Bang Borden tahu ya siapa kira-kira yang dimaksud. Yang dimaksud halu aja bang mereka. Biar ada obrolan sedikit lah ya. Biar netizen SDM rendah itu pada wah senang. Wah hore, ternyata permainan mereka seperti itu jahat ya. Ternyata menggunakan jasa influencer yang punya akun-akun buzzer. Waduh, ngeri framingnya. Luar biasa. Oke lah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah, saya yang salah. Kalau ada belepotan ngomongnya, mohon maaf ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah merapat, mampir dan mensupport mengawal kasus ini sampai selesai lah. Sampai ada yang jadi TSK aja udah seneng. Mungkin awal bulan atau bulan depan kalau ada yang jadi TSK udah seneng lah. Aku mungkin bisa bahas yang lain-lain lah ya. Aku juga kepo siapa bang. Adalah aku tahu. Siapa kira-kira bang? Kasih tahu lah bang. Siapa kira-kira yang dimaksud influencer bayaran? Kira-kira siapa bang? Boleh dong spill ya kan? Sampai mereka bilang ada buktinya loh. Ngeri kali ya. Sampai buktinya aja tahu. Bukti apa itu ya? Bukti transfer kah? Ya kan? Bukti apa itu? Mereka yakin banget loh, ada influencer bayaran dan mereka punya buktinya. Nah, ngeri. Ada bang. Oke lah. Oke lah teman-teman, thank you. Terima kasih yang udah mampir-mampir ya. Dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk bantu tap-tap layar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow-follow ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.